Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Putri Ramadhani dengan NIM 2404411527 dari kelas 2M, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital dengan dosen pengampu Bapak Baso Ali, SPD, MPD. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan serta mempraktekkan mengenai rangkaian gerbang logika dasar. Nah, lebih tepatnya, saya akan mempraktekkan serta memberikan penjelasan mengenai gerbang logika NOR. Bagaimana caranya? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Sebelum itu kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu ya. Yang pertama ada project board, yang kedua ada IC 02N, yang ketiga ada kabel LAN, yang keempat ada resistor 1 kilo ohm, yang kelima ada LED, dan yang keenam ada baterai. Pertama-tama ambil project board. Nah, di project board ini ada dua jalur negatif dan jalur positif. Di bagian atas ada jalur negatif dan ada jalur positif. Begitu pula di bagian bawah ada jalur negatif dan ada jalur positif. Kemudian ambil IC yang bernomor 02N. Ini merupakan gerbang logika NOR. Seperti biasa, kita perhatikan setengah lingkaran pada IC-nya harus selalu berada di sebelah kiri. Ya, lalu kita rekatkan IC-nya di tengah-tengah project board dengan hati-hati supaya kaki dari IC-nya tidak patah. Selanjutnya, ambil dua kabel yang berbeda warna. Kenapa warnanya harus berbeda? Supaya bisa kita bedakan antara jalur positif dan jalur negatif. Kabel berwarna biru saya gunakan di jalur positif dan kabel berwarna hijau saya gunakan di jalur negatif. Kedua kabel ini berfungsi sebagai konektor dari project board ke sumber dayanya nanti. Lalu ambil dua kabel, di mana kabel yang pertama kita letakkan di kaki ketujuh IC. Letak kaki ketujuh IC itu di sini. Bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ketujuh IC. Nah, kemudian untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif. Dan untuk kabel kedua, kita letakkan di kaki ke-14 IC. Di mana letak kaki ke-14 IC itu di sini, bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ke-14 IC. Dan untuk ujung lainnya, kita letakkan di jalur positif. Next, ambil dua kabel yang memiliki warna berbeda. Kenapa warnanya harus berbeda? Supaya bisa kita bedakan antara input A dan input B. Nah, kabel berwarna coklat saya gunakan sebagai input A, di mana letaknya adalah di kaki kedua IC. Jadi kita letakkan kabel berwarna coklat di kaki kedua IC. Dan untuk kabel berwarna orange saya gunakan sebagai input B, di mana letaknya di kaki ketiga IC. Selanjutnya, ambil resistor 1 kilo ohm. Ujung pertama dari resistornya kita letakkan di kaki pertama IC, di mana fungsinya sebagai outputnya. Nah, ini merupakan yang menjadi pembeda antara logika NOR dengan logika yang lain, karena outputnya berada di kaki pertama, bukan di kaki ketiga IC. Dan untuk ujung lain dari resistornya kita letakkan di baris kedua setelah jajaran dari kaki-kaki IC. Selanjutnya, ambil lampu LED. Nah, di sini terlihat ada kaki panjang yang artinya kaki jalur positif dan ada kaki pendek yang artinya kaki jalur negatif. Nah, untuk kaki panjangnya kita letakkan bersebelahan dengan ujung dari resistor. Sedangkan untuk kaki pendeknya kita letakkan berseberangan dengan kaki panjang dari lampu LED-nya. Kemudian ambil satu kabel lagi. Nah, ujung pertama dari kabel kita letakkan bersebelahan dengan kaki pendek dari lampu LED. Sedangkan ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif. Lalu ambil baterai. Di baterai ini ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, di sini harus diperhatikan ya teman-teman, untuk kutub positif baterai harus berpasangan dengan kabel jalur positif, dan untuk kutub negatif baterai harus berpasangan dengan kabel jalur negatif.
Nah, jadi seperti ini ya tampilannya jika semua elemen sudah terpasang dengan benar. Baiklah, langsung saja kita akan cek tabel kebenaran yang pertama, di mana untuk input A dan input B, keduanya sama-sama bernilai 0 atau negatif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Dan hasilnya adalah benar, lampunya menyala. Selanjutnya, untuk input A bernilai 1 atau positif dan input B bernilai 0 atau negatif, maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Kita saksikan bersama hasilnya adalah benar, lampunya tidak menyala. Kemudian untuk input A bernilai 0 atau negatif dan input B bernilai 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Dan hasilnya adalah benar, lampunya tidak menyala. Dan yang terakhir, untuk input A dan input B, keduanya sama-sama bernilai 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala. Kita saksikan bersama, hasilnya adalah benar, lampunya tidak menyala. Yeay! Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.